Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 1 Fisiologi Tumbuhan akan mencoba mempresentasikan penelitian jurnal yang berjudul Home Application and Diping Treatment of Gibberellic Acid on Tuber Dormancy, Breaking and Spurt Induction of Potato or Solanum tuberosum L in Central Highland of Ethiopia, atau yang berarti aplikasi home dan perlakuan pencelupan asam gibberellat pada pemecah dormansi umbi dan induksi tunas kentang atau Orsolanum tuberosum L di dataran tinggi tengah Ethiopia. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Aini Hairunisa sebagai pemateri, kemudian ada saya sendiri Alif Zulfikar Alikam sebagai pemateri 2, kemudian yang ketiga ada Delima Nur Cahyati Pajerin materi yang ketiga, kemudian ada Farah Prasetyanti Putri materi yang keempat. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Nah, untuk materi pertama, untuk pendahuluan akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, kentang dianggap sebagai sumber makanan dari tanaman yang paling penting ketiga di dunia setelah gandum dan beras. Dari kentang, ketahanan pangan dan nutrisi yang penting dapat diproduksi 2 kali lebih banyak dalam setahun di Ethiopia. Kentang memainkan peran penting dalam diet manusia dan sumber pendapatan bagi petani kecil. Namun, di Ethiopia produktivitasnya sangat rendah yang disebabkan oleh ketersediaan bahan tanam yang terbatas dan tumbuh umbi yang buruk dari varietas yang ditingkatkan. Kurangnya benih berkualitas adalah masalah utama yang mempengaruhi perluasan produksi kentang di negara tersebut. Produktivitas umbi benih yang baik dalam kentang bergantung pada faktor-faktor seperti panjangnya hari, suhu, usia fisiologis umbi benih, kepadatan tanaman, nitrogen, penyediaan air, dan air. Regulator pertumbuhan tanaman memiliki efek yang cukup besar pada kesuburan umbi dan sangat terkait dengan keseimbangan hormon. Dengan treating umbi menggunakan asam gibberellic, umbi dapat tumbuh lebih cepat. Gibberellins mampu memecahkan dormansi umbi kentang dengan mencelupkan atau perendaman umbi benih atau menyemprot tanaman kentang. Dalam kondisi di Ethiopia, pemanfaatan bahan kimia ini untuk mengatur dormansi kentang tidaklah umum. Ini dikaitkan dengan kurangnya informasi mengenai bahan kimia yang sesuai, metode tarif, dan waktu aplikasi mereka untuk penggunaan yang efisien. Oleh karena itu, pengenalan bahan kimia yang digunakan sebagai bahan induksi atau dorman sangat penting untuk memiliki bahan tanam benih awal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode optimal dan laju aplikasi gibberellin acid ini untuk mempersingkat dormansi umbi kentang menggunakan varietas kentang yang ditingkatkan yang memiliki periode dormansi yang panjang di bawah penyimpanan cahaya yang tidak digunakan. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua. Adapun bahan dan metodenya ada deskripsi dari situs studi, yang kedua ada deskripsi bahan eksperimental dan desain. Yang pertama deskripsi dari situs studi, tanah situs eksperimental adalah nitol yang secara karakteristik berwarna kemerahan hingga coklat, memiliki pH tanah 6,67 dan tanah liat dalam tekstur dengan isi tanah liat 62,5%, lumpurnya 30,0% dan pasirnya berisi 7,5%. Tiap tanah memiliki kandungan bahan organik yaitu sebanyak 2,18% dan total nitrogennya. Tersedia fosfor dan isi kalium yang dapat ditukar masing-masing 0,18%, 30,58 ppm dan 0,14 meg 100 G1 tanah. Kemudian pada deskripsi bahan eksperimental dan desain, kultivar kentang gera yang dirilis secara nasional pada tahun 2003 dengan potensi menghasilkan berapa 25 ton atau HA dan memiliki masa dormansi yang diperpanjang lebih dari 3 bulan dan memiliki umbi yang lebih besar, bulat dan putih dengan mata yang dalam. Digunakan untuk percobaan. Fosfor diterapkan pada tingkat 92 kg HA1 dalam bentuk apa? Dalam bentuk P2O5 dan nitrogen 5 pada tingkat 110 kg HA1 sebagai urea. Kemudian bagaimana sih cara perawatannya? Nah, cara perawatannya di sini dalam percobaan ini yaitu seminggu sebelum panen dari setiap plot 10 tanaman dari barisan pusat ditandai dan diperlakukan dengan tarif yang berbeda dari GA3 sebagai aplikasi foliar. Kemudian analisis statistiknya tuh seperti apa? Nah, data dianalisis menggunakan analisis varians atau ANOVA dan sarana perawatan dipisahkan oleh perbedaan signifikan atau yang disebut LSD pada tingkat
probabilitas 5% dengan menggunakan paket perangkat lunak statistik SAS versi 9,00. Kemudian adapun uji coba penyimpanan. Nah, uji coba penyimpanan di sini untuk apa sih? Untuk menentukan efek GA3 pada pertumbuhan dormansi dan kecambah 10 umbi berukuran sedang seragam 35,45 mm. Untuk setiap perawatan, foliar disemprotkan dan dicelupkan, dipilih, dilabeli, dan disimpan di toko cahaya yang didifusikan secara alami yang disusun dalam desain blok lengkap yang didomisili dengan 3 replikasi. Nah, kemudian umbi ini dipantau setiap hari dan berlanjut hingga 95% umbinya tumbuh. Selama periode penyimpanan, suhu internal dan kelembapan relatif ruangnya itu penyimpanan tercatat perannya hari menggunakan termohigrometer. Suhu minimum dan maksimumnya ini rata-rata di toko ini adalah yaitu 3,2 dan 2,13 derajat Celcius masing-masing, dan kelembapan relatif rata-rata adalah 62,4%. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan diskusi. Nah, hasil pada periode dormansinya yaitu menunjukkan bahwa semua aplikasi Halm dan mencelupkan asam giberelin secara signifikan mengurangi dormansi umbi periode di bawah kontrol, dengan lebih banyak pengurangan saat konsentrasi asam giberelinnya meningkat. Nah, seperti pada pemberian asam giberelin sebanyak 40 dan 50 ppm mengurangi durasi dormansi umbi masing-masing sekitar 18 dan 20 hari. Nah, sedangkan pada jumlah rata-rata kecambah per umbinya secara signifikan terpengaruh oleh perlakuan asam giberelin. Aplikasi asam giberelin pada tingkat 500, 750 atau 1000 ppm meningkatkan panjang kecambah sekitar 91% dibandingkan dengan kontrol. Begitu pula mengacu pada kontrol yaitu dengan panjang 48 mm sekitar 83% kenaikan panjang kecambah diperoleh sebagai respons terhadap celupan umbi dalam larutan asam giberelin 40 atau 50 ppm. Pada data menunjukkan bahwa aplikasi Halm dan perlakuan pencelupan asam giberelin ini menunjukkan tren peningkatan panjang tunas dengan meningkatnya laju asam giberelin. Nah, selanjutnya pada panjang kecambah rata-rata per umbinya, pada hasil eksperimen menunjukkan bahwa aplikasi Halm dan perlakuan mencelupkan asam giberelin ini meningkatkan jumlah kecambah dan kapasitas tumbuh dan alternatif yang baik untuk meningkatkan kualitas benih kentang untuk digunakan sebagai penanaman yang berikutnya. Kemudian, hasil pada masa kecambah segar dan kering, aplikasi Halm asam giberelin pada 1000 ppm menghasilkan masa segar tertinggi kecambah yang 103% lebih banyak dibandingkan dengan kontrol. Dengan cara yang sama pula, semprotan daun asam giberelin pada tingkat 500, 750 atau 1000 ppm dan mencelupkan ke dalam 50 ppm asam giberelin membawa sekitar 78 dan 52% kenaikan masa kecambah kering dibandingkan dengan kontrol. Maka dari itu, peningkatan konsentrasi perlakuan asam giberelin meningkatkan pertumbuhan kecambah per umbi serta laju perpindahan bahan kering dari umbi ke kecambah dan peningkatan bahan kering kecambah terakhir. Nah, sedangkan pada persentase penurunan berat badan umbi itu secara signifikan lebih tinggi pada umbi yang diberi 1000 ppm diikuti oleh 750 ppm pemberian asam giberelin dibandingkan dengan yang kontrol. Sejalan dengan penelitian ini, menurut Alexopoulos melaporkan bahwa umbi-umbian yang diberi asam giberelin menunjukkan penurunan berat badan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan umbi yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya, kesimpulan. Di Ethiopia, kentang adalah tanaman utama yang tumbuh paling cepat. Namun, dalam Ethiopia, hasil kentang persatuan luas sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Sebagian besar penghasil kentang, petani umumnya menggunakan teknik tunas umbi yang buruk, yang juga berkontribusi terhadap buruknya pasokan benih berkualitas produksi kentang sepanjang tahun. Dengan demikian, baik aplikasi pengangkutan dan metode perawatan pencelupan memiliki efek pada putus dormansi kemunculan awal tunas. Aplikasi Halm GA3 pada 750 dan 1000 ppm berkurang periode dormansi masing-masing. Juga mempercepat kematangan fisiologis dini, rata-rata meningkat jumlah tunas dan panjang tunas umbi. Begitu pula perlakuan pencelupan berkurang 40 dan 50 ppm. Penerapan Halm 750 atau 1000 ppm mengurangi hari kemunculan saat mencelupkan umbi benih dalam
40, dan 50 ppm, dikurangi hari. Oleh karena itu, GA3 mempengaruhi usia fisiologis umbi dengan menginduksi pecahnya dormansi tunas pada semua tahapan umbi pertumbuhan. Meski percobaan dilakukan di satu tempat lokasi dan musim menggunakan satu kultivar, masuk akal untuk menunjukkan bahwa aplikasi daun asam gibberellat 1 minggu sebelum panen dan hasil mencelupkan umbi dalam periode dormansi yang diperpendek, masa tunas meningkat dan meningkat hasil dan kualitas produk berikutnya generasi kentang.